Menyambut para penonton di atas sana dulu. Apa kabar? Sehat semua di atas? Sehat. Mikrofon storing nih. Awas gugur lah. Oke. Saya akan berpantun. Pagi-pagi membeli lemon. Membeli lemon di Simpang 3. Malam ini acara gagal move on, yaitu gagal move on part 3. Kepro atuh. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Gamon part 1 banyak, part 2 makin banyak, part 3 ini membeludak sepertinya ini. Bahkan tiket habis terjual. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Tapi kayaknya mungkin ada yang sumbang suara ini. Maksudnya begini, ini jual-jual tiket ini pasti nyari untung nih. Oh, aku tapak muncungnya toh. Tidak sama sekali. Jual tiket itu bukan untuk mencari untung, tetapi untuk para hadirin semuanya. Luar biasa. Apa kameramen? Oh, mundur. Bilang dari tadi. Ah, gini. Alhamdulillah, selama saya jadi moderator, baru kali ini ada Pak Pati. Ya, mana Pak Pati? Pak Pati, terima kasih lo datang Pak Pati. Salam kenal, nama saya Imbana Saputra. Oke guys, saya ada pantun nih untuk Pak Pati nih. Boleh Pak? Boleh. Pagi-pagi membeli roti. Membeli rotinya di sebelah yang jual lemon tadi. Nah, malam ini Pak Bupati ada datang. Tak nyambung perasaan ya? Gugup, biasa gugup, sorry. Malam ini ada Pak Pati datang ke acara gagal move on. Iya, luar biasa. Keprok atuh, luar biasa. Iya, luar biasa. Oke guys, without further ado, tanpa membuang-buang waktu lagi, marilah kita sambut para pemateri kita pada hari ini. Sepertinya sudah pada tahu pemateri siapa-siapa saja. Ya, dari sekian banyak foto, ada Pak Bupati, ada Pak Ustadz, hanya muka saya yang tidak ada di situ kan? Tak apa-apa lah, jadi moderator tadi anggap tak apa-apa lah. Iya, semoga nanti yang keempat masih saya yang diundang dan ada muka saya yang paling besar di situ. Iya, saya nengok di Simpang 4 tuh tak ada muka saya. Panitia, apa? Pak Pati? Pak Pati? What? Baik, langsung saja kita mulai acara kita. Mic. Oh iya, mic dekatkan. Yang di belakang saya dengar suara saya? Masa iya? Ini para waktu sini dengar suara saya? Abang-abang dengar? Dengar? Tadi ada yang protes di situ ketika ketua ngomong suaranya tak dengar katanya. Apa? Oh, sorry. Maaf ya. Oke, lanjut saja. Kita panggil pemateri kita pada hari ini di acara Gamon Part 3. Mari kita sambut untuk pemateri pertama, yaitu Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz. Muhammad Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz lahir di Nusantara Jaya tanggal 27 Oktober 1994. Beliau merupakan pemimpin Majelis Pengajian Darul Ihsan Lorong Cendrawasih dan Nurul Kolbi Jalan Sudirman. Takbir. Baik, selanjutnya kita panggil Ustadz yang kedua, yaitu Ustadz As'adur Rafiq Al-Hafiz. Kepada Pak Ustadz, disilakan. Pak Ustadz As'adur Rafiq Al-Hafiz berasal dari Provinsi Lampung, menghafal Quran pada umur 12 tahun. Alhamdulillah, belum genap 14 tahun sudah khatam 30 juz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya, ini Ustadz yang paling muda ini di antara berdua ini. Iya, Bapak Ustadz kita sering jumpa dengan Pak Ustadz ini. Bahkan dia sering juga ke sekolah saya. Semoga Bapak ini tidak bosan dengan muka saya, karena apa-apa saya terus MC-nya. Kita sambut Pak Ustadz Abdurrahman Iskandar. Pak Ustadz lahir di Tanjung Baru 11 Agustus 1986. Beliau mengajar di Ponpes Jilas Salamah Parit 4 Tembilahan.
Siapa yang tidak kenal dengan beliau ini? Beliau selalu mengisi kajian-kajian. Masya Allah. Tepuk tangan untuk para ustaz kita pada malam ini. Dan dengan saya sendiri, Imbana Saputra. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz? Alhamdulillah. Baik, masing-masing pemateri kita akan mengisi materi selama 15 menit dan masing-masing ustadz memiliki materi khusus. Dan saya ingatkan juga, bagi yang mau live tidak boleh. Yang boleh live hanya 2 saja, 2 akun saja, yaitu akun apa? Inhil Live dengan akun Pejuang Subuh. Yang lain tak boleh. Kalau iya saya sumpahi kaya nanti. Kaya warek. Iya, tak boleh ya. Iya. Canda besti, canda. Apa tahu-tahu tampar nih? Iya, luar biasa. Hari ini di Engku Kelana, insya Allah nanti gagal move on keempat kita di venue. Amin, luar biasa. Ya, tiketnya habis semua ya, 1000, 1200, 1500. Oh iya, bahkan chat WA emak saya di Yasinan, grup Yasinan emak saya, heboh masalah itu semua. Ini habis ini tiket katanya, luar biasa ya, Masya Allah. Baik Pak Ustadz, Pak Ustadz Iskandar, Pak Ustadz Rahmatullah dan Pak Ustadz Asadur, mereka akan memberi materi masing-masing 15 menit. Dan bagi ada pertanyaan, kita akan memberi 2 pertanyaan untuk para ukhti-ukhti dan 2 pertanyaan untuk para abang-abang ini. Yang bertanya nanti akan mendapatkan hadiah. Apa itu hadiahnya? Nantikan saja nanti ya. Baik, langsung saja kita mintakan untuk materi pertama, kita minta kepada Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz untuk mengisi materi Jadilah Anak Muda Yang Gaul Tapi Tetap Taat. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Haji Herman SEMT, kemudian yang saya muliakan para tokoh-tokoh agama, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus yang di depan kita ini Gurunda Al-Mukarram Ustadz Abdurrahman Iskandar, kemudian Al-Mukarram Ustadz As'adur Rafiq, hafizahumullah wa barakallahu alaihi wa amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula juga saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada khususnya tim panitia pelaksana acara pada malam hari ini, khususnya kepada Pejuang Subuh, dan yang saya banggakan dan saya sayangi, saya cintai adik-adik, teman-teman, para hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, bersyukur kita pada malam hari ini dapat bersama-sama hadir dalam acara Gagal Move On. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti keluar nggak gagal move onnya, walaupun judulnya gagal move on. Judulnya gagal move on, tapi jangan ada anggapan gagal terus move onnya. Ini nggak berhasil acara kita. Berhasilnya acara ini yaitu kalau dia mampu untuk move on. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak PJ Bupati, move on itu ya di makna lain adalah hijrah. Hijrah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik. Salawat dan salam terlebih dahulu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Dikarenakan waktu yang disediakan oleh moderator kita cuma 15 menit, maka kita singkat saja. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, karena ini adalah acara anak muda, pada dasarnya generasi muda. Kalau kita berbicara tentang generasi muda, maka ada satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Syekh Mustafa Al-Hulayaini. Kata beliau, inna fi yadi syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemuda-pemudi, disitulah terdapat urusan umat ini, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat ini. Seakan-akan ungkapan beliau ini memberikan isyarat, kalau ingin tahu bagaimana kondisi suatu peradaban itu, baik atau tidak, bermutu atau tidak, lihat generasi mudanya. Kalau generasi muda, generasi yang unggul, generasi muda adalah generasi yang berkualitas, berarti peradaban umat tersebut adalah generasi peradaban yang bermutu dan berkualitas. Mudah-mudahan kita berharap acara yang semacam ini yang diselenggarakan terus kita istiqomahkan dan kita tingkatkan. Berharap anak-anak muda khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi anak-anak muda yang bermutu dan berkualitas, sehingga Inhil menjadi yang terbaik dan terbaik di sisi peradaban dunia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi muda tadi judulnya adalah boleh gaul, jadi anak muda yang gaul tapi tetap taat. Tapi tetap taat. Nah, anak muda itu sejatinya di era globalisasi sekarang ini tidak masalah, gaul itu tidak masalah, tetapi harus punya prinsip. Prinsipnya disebutkan oleh para ulama, yakni al-muhafazatu 'alal qadimi salih wal akhzu bil jadidil aslah. Nah, ini kalau kawan-kawan, ikhwan dan akhwat ingin gaul, harus berprinsip dengan yang satu ini, al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Apa maksudnya? Tetap menjaga tradisi-tradisi lama yang baik, dan kemudian melakukan tradisi baru yang lebih baik. Tidak masalah mengadopsi dan mengikuti perkembangan zaman, tidak masalah kawan-kawan sekalian. Bahasa sekarang apa namanya? Gaul ya. Gaul. Agama Islam, anak-anak muda dengan perkembangan zaman sekarang ini boleh-boleh saja gaul, ya, tetapi tetap dengan batasan-batasan syariat. Batasan syariat harus dikedepankan. Boleh gaul, mungkin pengen berpenampilan menarik, berpenampilan keren, tidak masalah. Ada dulu sahabat tanya, sahabat ada juga seleranya tuh pengen tampil keren. Dia bilang, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Ya Rasulullah, gimana menurut Tuhan? Ada anak muda hobinya tuh ngoleksi, memakai pakaian bagus, sendal-sendalnya bagus, pokoknya berpenampilan bagus. Kira-kira gimana? Maka Rasulullah menyatakan, kawan-kawan sekalian, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, suka dengan hal-hal yang indah. Tak masalah, tetapi jangan pula ini kawan-kawan ikhwan pengen gaul, pengen keren, tetapi melanggar batasan syariat. Pengen gaul, pengen keren, tapi bekalung. Pengen gaul, pengen keren, betindik, banting-anting. Itu tidak keren sebenarnya itu. Itu tidak keren. Pengen keren, celana bagus-bagus, disueknya sini dengkulnya itu. Katanya keren, padahal tidak keren seperti itu. Jadi kalau ingin gaul, tetap melakukan batasan-batasan agama. Yang perempuan ingin penampilan bagus, tetap memakai aturan syariat, sekiranya tidak mengundang nafsu laki-laki. Ya paham sendirilah bagaimana tuh, yang terawang, transparan, atau yang nampak auratnya. Itu dari segi penampilan, kawan-kawan. Kemudian gaul dari segi perkataan. Nah, sekarang kan anak-anak muda tuh penggunaan kata-katanya itu keren-keren itu. Cuman perlu tetap ada batasan. Ada
ada batasan-batasannya. Sekiranya kata-kata itu tidak baik, janganlah dipakai. Kata-kata yang sekiranya konotasinya itu ya menunjukkan kata-kata yang kurang baik lah, walaupun itu tren di kalangan kawan-kawan. Apa contohnya? Banyak contohnya. Kalau dia kaget itu apa? Anjrit. Apa anjrit? Urusan dosa tidak dosa saya kurang paham juga. Haram apa enggak haram? Tetapi kan kalau didengar kurang enak tuh. Berani enggak depan orang tuanya? Anjay, ya kan enggak keren itu. Enggak keren, enggak bagus gitu. Ini anak muda sekarang. Tetapi tetap bahasa-bahasa seperti ini tidak ada menggambarkan, mencerminkan kata-kata yang bagus lah. Hati-hati dalam berkata, terutama anak muda dalam bergaul, bercanda, bergurau. Kadang kata-katanya itu kebablasan. Hati-hati dalam berkata-kata, kawan-kawan sekalian. Ini kita kan momennya adalah hijrah. Ceritanya ini adalah hijrah. Hijrah dalam segala hal. Penampilan harus hijrah. Kata tutur kata kita, ucapan ini harus hijrah. Harus lebih baik lagi. Walaupun dalam urusan bercanda Pak, walaupun dalam urusan bercanda-canda, tetap harus ada etikanya. Bercanda, hati-hati. Jangan mentang-mentang bercanda semuanya dibabat. Sampai-sampai yang berkaitan dengan agama pun diikut-ikutkan untuk bercanda. Tidak boleh itu. Padahal agama itu bukan untuk dibuat candaan. Kadang tuh, maaf cakap nih, Pak Ustadz dan yang lain sebagainya, kadang tuh untuk bahasan masalah bergurau, buat bahan candaan itu bukan hanya orang awam, bukan hanya anak muda. Yang dikenal katanya ahli agama pun kadang-kadang tuh hati-hati. Agama dibuat canda. Katanya ingin melucu, menghibur jamaah. Ya bagus, menyenangkan hati saudara muslim, biar nggak suntuk. Tetapi kalau bercanda, cobalah jangan menggunakan candaan-candaan yang ada kaitan dengan agama. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bermutu karena tidak punya biaya. Ini ayat Quran. Dibuat pantun seperti itu. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bermutu karena tidak punya biaya. Tidak tahu tuh cerita siapa tuh? Cerita ahli neraka yang Allah sebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Aturannya mengeri maka ayat itu. Ini cerita orang neraka itu kondisinya tidak mati, tidak hidup. Bingung orang ahli neraka tuh. Dikatakan hidup dia mati, dikatakan mati dia hidup. Hantam, mati, tapi hidup lagi. Dikatakan hidup tapi dia dimatikan lagi. Itu la yamutu fiha wa la yahya. Ini malah dipakai pantun. Apalagi contohnya? Contohnya kalau di Timbilan mungkin tidak ketemu lah ungkapan kata-kata seperti ini. Kalau di kampung saya waktu masih kecil tuh ada nih kawan-kawan, abang-abang tuh cerita gini. Sampai sekarang terekam tuh ceritanya tuh. Sudah selesai belajar, waktu kita sudah ngaji baru paham. Oh ternyata kata-kata itu berbahaya. Apa kata dia? Mungkin ada juga mungkin kawan-kawan yang mendengar ini. Kata dia, kalau nakal tuh sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau jadi orang brengsek tuh brengsek sekalian, jangan nanggung-nanggung. Kalau mau bejat sekalian, jangan nanggung. Kenapa? Gini logikanya katanya. Kalau orang tuh brengseknya tuh pol-polan, bejatnya pol-polan, nanti kalau di akhirat itu malaikat penjaga neraka tuh geramnya minta ampun. Saking geramnya nanti dia akan kuat-kuat melempar. Saking kuatnya terlewat neraka, masuk ke surga. Kan enak. Ini main-main namanya. Emang neraka tuh dipikirnya tempat wisata itu. Neraka tuh mengerikan, tidak boleh dibahasakan dengan bahasa lelucon gitu. Jangan menggunakan kata-kata yang ada kaitan agama. Hati-hati kawan-kawan. Bahkan dalam sebuah hadis ada ungkapan orang tidak sadar kalimat dia itu ternyata menurut dia biasa-biasa saja. Ternyata kalimat dia itu justru menghantarkan dia masuk ke dalam neraka. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqilaha bala fayahwi biha fi jahannam. Sabda Nabi Muhammad, ada seorang hamba Allah mengucapkan satu kalimat yang dia tiada sadar kalimat itu ternyata mengandung kebencian Allah. Akhirnya dengan kalimat itu dia dicampakkan ke dalam neraka. Padahal dia tidak sadar kalimat itu menurut dia sepele. Menurut dia sepele. Entah apa itu ungkapan dia. Mungkin tidak sadar, tapi diucapkan. Diucapkan tanpa ada perasaan ini kalimat ini berbahaya. Dulu ada cerita. Ada cerita kawan-kawan. Cerita pentingnya jaga lisan.
Ada dulu seorang ahli Quran, muazin, punya istri. Suatu ketika dia, maaf, malam itu hujan, dia berhubungan suami istri, selepas itu ketika hujan itu dia malas mandi. Orang junub kan harus mandi aturannya, wajib mandi. Maka ketika hari hujan dia agak malas mandi, terlontarlah kata-kata. Apa kata-katanya? Kata dia, enaknya orang kafir kalau junub tidak perlu mandi deh. Orang kafir kalau junub tidak perlu mandi. Orang Islam wajib mandi. Kawan-kawan jangan sampai kalau junub tidak mandi, haram. Orang Islam harus tahu. Yang tidak tahu urusan mandi wajib itu orang kafir. Orang Islam wajib tahu. Maka kata dia, enak ya kalau orang kafir junub tidak mandi. Berselang waktu ternyata dia jatuh sakit, sakitnya menghantarkan kematian. Ketika menjelang kematian itu, dia panggil istrinya, tolong ambilkan Quran dong, ambilkan Quran. Dibawalah sama istrinya Quran itu, langsung didekapkan. Dikira istri mau baca Quran, keren lah, mau meninggal baca Quran. Ternyata lain. Apa kata dia? Istriku, engkau sebagai saksi, saksikan saat ini Quran, aku bersaksi semua yang ada di dalamnya aku dustakan. Tet, langsung dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Mati kafir. Kenapa? Jangankan mengingkari 1 juz, 2 juz, 30 juz, 1 huruf diingkari dalam Quran bisa kafir. Apalagi ini 1 Quran diingkari. Dia bilang, wahai istriku saksikan, na'udzubillah, saksikan olehmu aku mengingkari semua yang ada di dalam kitab suci ini. Di dalam Quran ini aku ingkari. Mati dia, mati kafir. Maka mendengar cerita itu heboh satu kampung. Kok bisa? Dia taat, muazin, hafiz Quran. Kok bisa matinya mati su'ul khotimah. Ditanya sama istrinya, ada apa sebenarnya? Maka istrinya ingat-ingat, sebenarnya setahu saya suami saya itu baik. Cuman pernah suatu ketika kejadian seperti ini. Diceritakanlah. Malam itu dia enggan mandi, terlontarlah kata-kata, enak ya jadi orang kafir kalau junub tidak mandi. Dipegang itu kalimat, diambil oleh Allah, akhirnya betul dijadikan kafir. Maka kalau sudah berkaitan dengan syariat, jangan sekali-kali main-main kawan-kawan, anak-anak muda. Kalau bergurau ajalah yang lain. Kita ini bukan tidak boleh bergurau itu boleh. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah adalah zat yang membuat orang tertawa, makhluknya, dan membuat manusia menangis. Berarti tertawa boleh, karena yang membuat tertawa itu hakikatnya Allah. Nabi sendiri dalam riwayat banyak tertawa. Ada riwayat Nabi tertawa. Sahabat Nabi bergurau. Gurauannya itu disebutkan salah satunya dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Kana ashabun Nabi yatabadahuna bil bitikh. Para sahabat Nabi itu gurauannya apa? Saling lempar-lemparan kulit semangka. Ada riwayatnya, berarti sahabat Nabi tidak metenteng megang tasbih, subhanallah, tidak kenal masam, jemukan, tidak seperti itu ternyata. Sahabat Nabi juga bisa bergurau, tetapi kata perawi itu, fa iza kanatil haqaiq kanu humur rijal. Kalau sudah urusan serius, mereka langsung jadi singa-singa Allah. Kalau waktu bergurau ya bergurau. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, poin terakhir teman-teman sekalian, bahwasanya move on kita pada saat ini adalah terkait dengan generasi muda, pentingnya menjaga pergaulan. Terutama jangan sampai salah memilih kawan. Sekira kawan itu diduga kuat bisa menjerumuskan kita, jangan ditemani. Nanti di akhirat ada cerita dalam surah Al-Furqan itu ayat 28, satu teriakan ahli neraka, nyesal punya kawan. Nyesal apa? Nyesal punya kawan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Aduhai, teriaknya salam mereka. Coba dulu si fulan itu tidak aku jadikan kawan. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Gara-gara dia itu aku sesat. Padahal telah datang seruan, telah datang peringatan dari Allah kepadaku. Tetapi gara-gara berkawan dia, aku ikut sesat. Masuk neraka bareng-bareng dia. Nyesal karena punya kawan. Maka kita gitu juga. Hati-hati dalam bergaul, terutama generasi muda. Kemudian hati-hati bergaul yang berkaitan dengan lawan jenis. Nah, inilah yang intinya momen kita pada pembahasan terkait ini nih. Hati-hati dalam
masalah berkaitan dengan berhubungan lawan jenis, pacaran. Jangan sampai. Dalam Al-Quran disebutkan wala muttakhidati akhdan, dan mereka tidak mengambil pasangan-pasangan yang mereka bermaksiat di dalam kesepian. Dipahami sebagian ulama ini ayat larangan pacaran. Bukan hanya wala taqrabuz zina, ada ayat khusus yang menyorot tentang kaitan amalan perbuatan namanya pacaran itu. Nah, kaum laki-laki biasanya kelemahannya di mana? Kelemahannya di mata. Kalau kaum perempuan kelemahannya di mana? Di hati. Di mana? Di telinga. Kalau nggak ada telinga gimana masuk ke hati? Kalau laki-laki itu kalahnya tuh dari matanya tuh. Maka hati-hati laki-laki dalam urusan mata. Kalau sudah matanya jelalatan, sudah itu nggak kuat itu. Makanya ada perkataan Fayyad ibnu Najih, idza qoma zakarur rajuli zahaba sulusa aqlihi wa dini. Laki-laki itu kalau udah polteng itu, udah polteng syahwatnya, hilang 2/3 akal dan agamanya, tidak bisa kontrol lagi itu. Langsung gagal, pokoknya kalah dia, tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau perempuan lain, kalau perempuan bukan kalah di matanya, dia kalah di telinganya. Kalau dia digombal, kalau udah digombal selesai sudah itu, mudah itu kalah. Maka jangan mudah untuk membuka hati kepada orang-orang yang suka gombal. Ini digombal dikit langsung meleleh, meleleh. Jadi ada pujian, ada gombal. Kalau gombal itu sifatnya metafora, lebih lagi. Wah, kita memang tidak seumuran, tapi aku pengen seumur hidup ini bersamamu, adik. Wah, mantap pula tuh. Adik, tahukah engkau cintaku padamu ibarat sebuah kuku? Tahu tidak kuku itu? Meskipun dipotong akan tetap tumbuh selalu. Wah, langsung kelepek-kelepek. Pret, apa itu? Maka jangan mudah membuka hati, kawan-kawan. Hati-hati urusan perasaan. Kata sebagian ulama, termasuk salah satu musibah terberat yang Allah timpakan kepada seorang hamba, mencintai seseorang yang tidak ditakdirkan untuk dia. Musibah itu. Apa ndaknya? Cinta luar biasa sampai tidak selera makan. Terbayang wajah dia langsung tidak selera lagi makan itu. Tapi kata Allah, takdirnya untuk kawan kamu, bukan kamu lah. Cuman menikmati kepengen. Itu musibah, termasuk musibah terberat. Jangan sampai kita kena ini, ya. Ada satu amalan, salah satu dari ulama, amalan supaya kita hati ini tidak mudah condong kepada sesuatu yang tidak ditakdirkan. Kawan-kawan, enak tidak? Menginginkan sesuatu, kata Allah, ini dalam ilmu Allah takdirnya bukan untuk kamu. Sakit tuh. Pengen, ya Allah, pengennya sama dia, tapi dalam ilmu Allah takdirnya bukan untuk kamu tuh. Akhirnya nyesek. Nanti pandang dia lagi bersanding sama kawan dia sendiri. Ya Allahu Akbar. Na'udzubillah. Zaman sekarang ini zaman tikung menikung tuh. Sebelum janur kuning melengkung itu masih boleh sikut menyikut, boleh salib menyalip. Nah, maka ada satu doa, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Rabbi la tutmi'ni fima tasrifuhu anni. Rabbi, wahai Tuhanku, la tutmi'ni, jangan engkau patrikan keinginan di hatiku fima, dalam hal-hal tasrifuhu anni yang tidak engkau takdirkan untukku. Jadi dia kalau hatinya itu hanya kepada yang memang ditakdirkan untuk dia. Kalau pengen rumah, ya rumah yang ditakdirkan. Ini doanya, Rabbila tutmi'ni fima tasrifuhu anni. Jadi kesimpulannya, bagian terakhir ini jangan sampai kita pacaran. Daripada pacaran lebih baik apa? Solawatan. Ini saya mau ngajak solawatan, tidak apa-apa ya, karena untuk anak-anak muda. Ini saya izin Pak Ustadz, selawatan. Selawatannya judulnya Mari Salawat. Insya Allah sebagian besar hafal ini. Ya, Bismillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Daripada kita pacaran
Lebih baik kita salawatan daripada kita berduaan. Nanti bakal dihasut. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bukan aku tak suka padamu, bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita ta'arufan. Sudahlah ku jangan kau pikirkan, mending kita salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya, alhamdulillah. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan, mari ada acara lebih khusus lagi, lebih kita nantikan, yaitu untuk penyampaian dua ustaz kita, Ustaz As'adur Rafiq dan Ustaz Abdurrahman Iskandar. Mudah-mudahan kita lebih bisa maksimalkan lagi menyimak dan memahami penyampaian beliau. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali yang saya dapat tadi dari Pak Ustadz Rahmatullah Hamzah. Gaul tidak masalah, tetapi dengan batasan syariat. Berhati-hatilah dengan kata-kata. Tetapi Pak Ustadz, sekarang ada orang yang bisa berbahasa semut. Orang bisa bahasa semut, bisa bahasa cacing. Makoli inna kaya Pak Ustadz, kata dia. Pernah dengar kata itu? Mantap lagi tuh. Ya, baik. Pak Ustadz sudah mengambil lagu saya tadi. Ya, saya mau bawa lagu itu tadi, tapi tidak apa-apa. Dan sepertinya lewat dari 15 menit tidak apa-apa, karena kita bersemangat pada malam hari ini. Tepuk tangan ya semuanya. Oke, selanjutnya penyampaian pemateri kedua dari Pak Ustadz Asyadur Rafiq Al-Hafiz. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak anak mudanya tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'da. Yang saya ta'zimi, saya hormati Bapak PJ Bupati Inhil, Bapak Haji Herman SEMT, semoga Allah selalu menjaga beliau. Yang saya ta'zimi, saya hormati para alim ulama, bil khusus kepada Ustaz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz, Ustaz Abdurrahman Iskandar hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan ilmu beliau. Amin amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati juga para panitia pejuang subuh, bil khusus panitia yang telah menyiapkan pontang-panting agar berhasilnya acara Gagal Move On ini, bil khusus kepada abang kita, Abang Ade Agus Harpian. Tepuk tangan untuk beliau.
Beberapa waktu yang lalu dia chat saya, beliau itu, Ustadz, dalam waktu 24 jam terjual tiket 1000 habis. Dalam waktu 24 jam. Takbir. Allahu Akbar. Maka Pak Bupati, saya khawatir kota yang kita cintai ini, yang tadinya berjuluk kota 1000 parit, berubah jadi kota 1000 patah hati. Terjual 1000, Masya Allah. Tapi yang pasti alhamdulillah dan insya Allah akan terus kita pegang bahwa kota yang kita cintai ini adalah kota dengan kota ilmu. Maka teman-teman semua, ini saya kalau bicara Quran, bicara hadis di depan Ustaz Hamzah, di depan Ustaz Abdurrahman ini langsung melempem saya ini. Karena beliau ini dulu di kelas saya, karena saya sekelas sama beliau di Jawa Timur, beliau ngafal hadis itu Bulughul Maram yang tebalnya segini tuh, kurang lebih 1000 sekian ratus hadis itu hafal di kepalanya. Jadi saya kalau ngomong hadis itu kayak anak kecil di depan beliau tuh. Takut salah. Takut apa? Takut salah. Maka saya ini di sini bercanda aja lah, enggak usah ngomong hadis. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik. Masihkah dengan luka yang sama? Masihkah menunggu dia kembali ada? Gagal move on berarti ini. Masihkah tersenyum tertawa dalam pura-pura? Masya Allah. Antum semua yang masih setia saja, sudah sehancur apa hati anda? Sudah sehancur apa hati anda menanti orang yang tidak Allah takdirkan untukmu? Mereka ini, Pak PJ Bupati, manusia-manusia yang luar biasa. Manusia yang luarnya ketawa, ketiwi, hahaha, luarnya saja. Dalam hati yang terdalam, Rabbis rohli saudari, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah, wa yassirli amri, mudahkan urusan hamba yang lemah ini ya Allah. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah khawatir. Allah Maha tahu bahwa antum sedang berjuang untuk meninggalkan perkara yang haram. Allah Maha tahu bahwa antum sedang melangkahkan kaki untuk menuju kebaikan-kebaikan. Tidak usah khawatir sesakit apa itu perjuangan. Meskipun sakit, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda munkasaratil qulub li ajli, aku ini dekat dengan hamba-hamba yang sedang hancur berkeping hatinya. Maka antum-antum semua yang gagal percintaan, ingatlah dulu, ini satu nasihat, satu quote dari guru saya. Saya punya guru namanya Gus Muhammad Yusuf Al-Bakir hafizahullah, putra dari kiai kami, Kiai Uzairon rahimahullah. Beliau mengatakan, bila seseorang mencari kebahagiaan kepada orang yang belum halal untuk dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hukum dia dengan patah hati terhadap orang yang dia cintai. Mengapa? Karena itu belum halal, masih Allah haramkan lagi, sehingga Allah patahkan hatinya agar dia tahu, agar kamu tahu, agar kita semua tahu bahwa satu-satunya zat yang layak dicintai sepenuh hati hanyalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman semua, itu ada kitab namanya Jami'us Shaghir, ditulis oleh Imam Suyuti. Beliau meriwayatkan hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhu. Betul Ustaz ya? Tahqiq. Bila seandainya Allah cinta dengan seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Allah hancurkan hatinya, Allah uji dia, Allah teteskan air matanya, Allah uji dia seperti hati itu hancur berkeping-keping. Mengapa? Liyasma'a tadarruhu, agar kita kembali merengek, kembali doa,
kembali menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu, hati kita terlalu jauh meninggalkannya. Allah cemburu, hati kita terlalu dalam mencintai makhluknya, apalagi yang belum halal untuk dia. Takbir, takbir, Allahu akbar. Maka teman-teman semua, antum ini adalah orang-orang yang Allah sayang dengan sesayang-sayangnya. Mengapa Allah patahkan hati antum saat ini, tidak Allah patahkan hati antum saat nikah nanti? Karena bila seseorang mencari kebahagiaan dari perkara haram, Allah akan hukum dia, pasti, tidak mungkin tidak. Maka Allah hukum antum sekarang. Allah jauhkan orang yang memang bukan terbaik untuk antum. Allah jauhkan orang yang memang bukan jodoh antum. Seandainya Allah hukum kelak, Allah hukum besok ketika sudah menikah, Masya Allah beratnya, na'udzubillah. Dan ujian terberat bagi seorang yang berumah tangga adalah Allah kasih anak-anak yang tidak soleh. Mengapa? Karena anak yang soleh hanya dan hanya akan muncul dari hubungan yang soleh pula, dari hubungan yang baik pula. Maka antum sekarang syukur, alhamdulillah telah Allah putuskan hati kita untuk mencintai makhluk yang memang belum halal untuk kita, mencintai orang yang memang belum Allah halalkan untuk kita. Teman-teman semua, gimana sih kalau kita mencintai orang yang belum halal untuk kita? Apakah haram cinta itu? Gimana hukumnya Ustadz bila saya mencintai seorang akhwat? Gimana hukumnya Ustadz bila saya mencintai seorang ikhwan? Haramkah? Enggak haram. Cinta itu murni pemilik Allah, pemberian dari Allah. Tapi yang haram itu langkah-langkah setelahnya. Kalau kamu cinta sama kakaknya, antum chat, assalamualaikum ukhti, boleh kenalan? Nah, sudah mulai mendekati. Kalau cintanya tidak haram, apalagi bila antum bisa menahan cinta itu untuk tidak antum utarakan kepada si dia. Luar biasa. Maka Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya itu nukil satu riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Hadis ini mauquf kalau tidak salah. Beliau mengatakan, man asyaqa fakatama fa'afa famata mata syahida. Barang siapa yang cinta, barang siapa yang merindukan seseorang, lalu dia menahan untuk tidak mengungkapkannya, kemudian terbawa mati, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dia mati dalam keadaan syahid. Maka ungkapan ini mirip dengan ungkapannya Qais kepada Laila. Apa yang dia ungkapkan? Bagaimana saya mati dalam keadaan membawa dosa, sementara dosa saya habis terbakar oleh rindu yang membara. Maka teman-teman semua, kalau antum cinta dengan seseorang akhwat, antum cinta dengan seorang ikhwan, sudah cintai dalam doa. Cintai dalam, karena sebaik-baik cinta itu bila kita mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di depannya aku memalingkan wajah ya Allah, tapi ya Allah di depanmu aku bermunajah. Di depannya aku memalingkan wajah ya Allah, tapi di depanmu aku minta betul-betul dengan mata yang basah. Ya Allah, di depannya aku membuang muka, seolah-olah tidak kenal, seolah-olah tidak punya rasa. Tapi di depanmu ya Allah, aku betul-betul meminta si dia. Sudah, kalau memang dia terbaik untukku ya Allah, dekatkanlah, ikatlah kami dengan perkara yang halal, yaitu pernikahan. Bila memang tidak jodohku, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sadarkan hati ini bahwa dia bukan milikku. Dah selesai. Berat enggak? Memang berat. Maka enggak usah main-main dengan hati. Maka saya ditanya itu sama teman, Ustadz, gimana cara gagal move on? Karena ada satu ungkapan, al-mahabbatul ula la tunsa. Cinta pertama itu tidak bisa dilupakan. Ini kan antum sekarang sedang berjuang untuk move on dari si dia. Maka saya jawab, enggak bisa. Move on dari orang yang antum cintai pertama kali itu tidak bisa. Kecuali kening antum kejedut tembok atau kecelakaan jatuh kebentur tiang listrik, baru bisa amnesia. Tapi bukan berarti tidak bisa melupakan kenang-kenangannya. Bisa. Caranya, jangan antum cari kabarnya. Ini masih mencari infonya di Instagram, di Facebook. Masih ditanya lagi, gimana kabar antum? Gimana kabar kamu? Sudah membaik ya? Oh,
Ini menyulut api lagi namanya. Yang kedua, jangan tumbuhkan rasa harapan. Antum itu belum bisa move on karena dari dalam hati antum yang terdalam masih ada harapan. Harapan dia masih cinta dengan antum. Harapan dia masih ingat dengan antum. Bahkan harapan dia putus dengan pacar yang baru. Masya Allah. Maka ini Ustaz Iskandar, Ustaz Abdurrahman Iskandar, Ustaz Hamzah, saya minta doanya nih kepada antum-antum semua. Semoga yang datang malam ini, yang pacaran, Allah putuskan pacarnya. Amin. Ada yang nggak amin ini? Takut ini. Semoga yang menjalin hubungan haram Allah putuskan hubungannya. Setelah itu dia bilang, ya Allah nyesalnya saya datang nih. Dapat doa pula ini. Allah. Maka teman-teman semua, antum ini masih muda-muda ya. Terakhir nasihat saya, kalau antum ingin menikah, dasari pernikahan antum yang pertama kali karena iman, bukan karena cinta. Mengapa? Kalau kamu menikah karena cinta, lalu antum taruh mana kedudukan iman? Betul nggak? Betapa banyak orang yang menikah hanya didasari oleh saling mencintai, ternyata rungkat. Rungkat itu bahasa Jawa, artinya hancur berkeping-keping, putus di tengah jalan, berakhir dengan perceraian. Tapi orang yang menikah karena dilandasi dengan iman, apalagi juga dilandasi dengan cinta, maka pernikahan akan menjadi pernikahan yang barokah, pernikahan yang kokoh. Karena imanlah Rasulullah SAW kemudian ketika tidak ada makan di rumahnya, beliau berpuasa. Karena imanlah kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra, beliau rela menggiling gandum hingga tangannya melepuh. Karena imanlah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu rela menjadi kuli, menimba air, diupah hanya dengan segenggam kurma. Itu semua karena iman teman-teman semua, bukan karena saling mencintai. Boleh saling mencintai, tapi pastikan cinta itu menjadi makmumnya, dan pastikan imanlah yang menjadi imamnya. Siap? Takbir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu terbatas, sudah jam 10 lewat. Nanti kita sambung dengan tanya jawab yang insya Allah lebih dahsyat lagi. Kemudian kita simak baik-baik nasihat tuan guru kita Ustaz Abdurrahman Iskandar. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini dari beliau dan dari Ustaz Rahmatullah Hamzah menjadi ilmu yang barokah, menjadi bekal untuk kita untuk melangkah menuju kebaikan untuk selanjutnya. Amin, amin, Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penyampaian materi dari Ustadz As'adur Rafiq. Sebenarnya saya lupa memberikan judul tadi, yaitu sudah meredakah hatimu. Jadi tips biar move on adalah jangan cari tahu lagi mantanmu. Bismillah, yang masih pacaran di ruangan ini insya Allah putus. Siap-siap saja kalian. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik yang tidak dapat tiket dan mungkin susah untuk kesini, kita bisa menyaksikan langsung dari In Real Life. Halo, saya Daza. Baru kali ini saya masuk TV. Oke. Untuk para tamu undangan, jangan sampai tiket gelang itu dibuang. Mengapa? Nanti akan ada cabut undian. Ya, jangan dibuang ya adik-adik, kakak-kakak, abang-abang semua yang ada di sini. Itu mahal loh, 5.000 itu. Iya kan? Iya, sayang dibuang. Insya Allah hadiahnya nanti itu lumayan. Untung-untung dapat TV belakang nih. Nanti marah abang yang rekam tuh. Oke. Selanjutnya pemateri kita, Pak Ustadz kita yang paling muda di antara bertiga. Ya. Canda Pak Ustadz. Pak Ustadz Abdurrahman Iskandar yang materinya tentang nasihat untuk anak-anak muda. Ya, kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ustadz mau bepantun. Tadi Pak PJ bepantun, sekarang Ustadz bepantun lagi. Ke Pekanbaru singgah di Rengat. Tidak lupa membeli ketan. Dari jawab salamnya nampak kurang semangat. Jangan-jangan ingat dengan mantan. Move on, move on, move on. Ke Tanjung Baru membeli kolak. Singgah sebentar di desa Perigi. Dari jawab salamnya belum kompak. Terpaksa Ustadz ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang jawab salam mudahan panjang umur, cepat dapat jodoh, cepat pergi haji. Yang pacaran cepat putusnya. Galau yang di belakang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salikin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh agama, terlebih khusus guru kita Ustadz Rahmatullah Hamzah, Ustadz As'adur Rafiq. Beliau ini berdua gelarnya di hujung Al-Hafiz. Cuma Ustadz Abdurrahman Al apa? At-Tanjungi. Orang Jadi kalau orang Tanjung Baru At-Tanjungi, orang Tanjung. Kalau orang rantau Ar-Rantawi, orang beliau ini Al-Hafiz nih. Masya Allah. Kita doakan beliau ini mudahan panjang umur. Mudahan Ustadz Rahmatullah Hamzah, Ustadz As'adur Rafiq, mudahan insya Allah bisa nambah satu lagi. Amin. Oh, banyak Ustadz. Iya, 40 orang yang aminkan nampaknya. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak PJ Bupati khususnya beserta staf pemerintahan, segenap panitia, gagal move on, Sayyid Aziz beserta kawan-kawan pejuang subuh yang kita banggakan. Alhamdulillah, insya Allah sukses acara malam ini. Amin. Dan terlebih khusus lagi, ini moderator kita, pembawa acara kita, ini abang siapa namanya nih? Siapa? Imbana. Oh, ini kalau dilihat dari depan mirip Rapi Ahmad ya. Iya Pak PJ ya. Tapi kalau dari belakang mirip Tukul Arwana. Beda. Supaya tadi ngantuk tadi nampaknya, jadi harus dibangunkan ya. Afwan ya, afwan. Alhamdulillahi ala kulli hal, sudah kita mendapat nasihat dari guru-guru kita, nampaknya sudah cukup. Jadi move on ini kalau diartikan dalam tasawuf itu artinya dua, mengikhlaskan dan memaafkan. Kita mungkin mudah melupakan, bisa melupakan, tapi belum tentu mengikhlaskan.
Aku Ustaz Taija alhamdulillah sudah ku maafkan kesalahan ninya tuh. Tapi Ustaz bila malam apalagi hari hujan, ingat dulu berjalan di higa parit waninya 2 kali gugur ke lubang cempakol. Jadi memang ikhlas itu berat. Makanya kata Pak PJ tadi, al-ikhlas sirun min asrari. Ikhlas itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Oleh karenanya, arti ikhlas sesungguhnya adalah yang pertama, kita harus rela menerima ridha dengan apapun yang sudah ditakdirkan Allah. 2-3 kali lebaran haji terus dapat undangan orang bakawinan. Lihati kawan pulang yang kawin. Dilihat undangan yang satu, kawan pulang yang kawin. Awak kebila juga kah kawin? Masya Allah, sabar. Makanya ada satu amalan nih supaya cepat dapat jodoh nih, amin. Di antara amalannya di dalam kitab Jawahirus Saniyah, kalau kita ingin cepat dapat jodoh, ampar sejadah, hadapkan ke kiblat wajah kita, badan kita, baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1111 kali. 1111 kali. Cara membacanya, ngadap kiblat, pejamkan mata, bayangkan siapa yang mau dijadikan jodoh. Dicatat dia tuh belakang. Jadi nanti pulang bagusnya afdalnya tengah malam. Jam 2 bangun, setelah acara gagal move on, jam 2 bangun, ampar sejadah, sholat tahajud, ambil tasbih, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dibayangkan siapa yang mau dijadikan jodoh. Tapi ingat, jangan dibayangkan wajah Ustadz Rahmatul Hamzah, karena beliau ini udah ada dah, ya. Itu salah satu amalan supaya Allah mencepatkan jodoh kita. Ikhtiar perlu, tapi doa lebih perlu. Makanya kadang-kadang maaf kita, apalagi yang sudah berumur nih, kalau sudah pergi pengantin, kalau sudah tolak pengantin, ya Allah, melihat pengantin betatai, titik banyu mata. Hendak makan daging randang tuh, tes suap ke hidung. Bila juakah aku betatai. Sadih melihat, disuruh nyanyi pula lagunya, ya Allah sadih benar lagunya. Lagu apa nang sadih tuh Ustaz? Hafalkan surangan tuh, kata hafal juga. Oleh karenanya move on ini mengajarkan kita untuk mengikhlaskan yang sudah berlalu, yang menyakiti kita, yang sudah lalu biarlah berlalu, jangan dikenang lagi. Coba ada satu kisah di dalam kitab. Itu dulu ada seorang pemuda di Mekah, dulunya badannya ini gemuk, lamak, sekarang kurus. Tiap hari menangis. Lalu ditanya oleh gurunya, wahai pemuda, kenapa sekarang kau kurus? Kenapa sekarang kau sering nangis? Ujanang muridnya yang sering nangis tadi, yang kurus tadi, guru, aku nih guru cinta benar dengan seorang gadis, tapi cintaku bertepuk sebelah tangan. Masya Allah. Jadi gurunya, perasaan cinta itu adalah salah satu nikmat yang ada di dunia. Kau nikmati rasa cinta tadi tanpa memikirkan orang yang kau cintai cintakah denganmu atau tidak, jangan dipikirkan. Masya Allah. Setelah dapat nasihat dari gurunya, ini murid hanya menikmati perasaan cinta dengan si fulan, tapi dia tidak memikirkan apakah cewek tadi, perempuan tadi cinta dengannya. Dia hanya menikmati perasaan cintanya. Semenjak itu tidak nangis lagi. Semenjak itu makan gancang, guring nyaman. Kenapa? Kadang memikirkan lagi siapa yang dicintainya, apakah dia mencintai atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan lewat, perempuan tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya mahabbah, cinta yang luar biasa. Dengan adanya yang lelaki ini, kadang memikirkan lagi
Akhirnya perempuan tadi ditakdirkan oleh Allah jatuh cinta kepada lelaki tadi, langsung menawarkan diri, abang lamar aku. Wah, jadi kadang-kadang menjauh itu adalah jalan terbaik untuk memiliki. Itu catat ulah status gini, ulah status. Makanya jangan sampai kita salah memilih pasangan, salah meminum obat saja bisa keracunan, apalagi salah memilih pasangan bisa sengsara berkepanjangan. Ulah status, ulah. Maka dari itu Masya Allah jangan galau. Ini gara-gara diputuskan lelaki, sedih benar. Janang mamanya makan nak, kada maai. Aku maai menggenang si Udin tuh nah. Inya isok batatai wan si Inor. Sakit hatiku. Masya Allah. Ingatakan bebinianlah, ingatakan kumbang tidak seekor. Masih banyak kumbang yang lain. Coba lihat, ada kumbang kantut, macam-macam kumbang sekarang deh. Maaf. Yang lelakian juga jangan mudah galau. Ditinggalkan ceweknya, wah hendak bunuh diri, tajun ke sumur karing. Kadanya mati bungulai. Orang mau hendak tajun tuh ke sumur hibak panuh, jadi nyaman lamas. Ini yang ditajuni ke sumur ke sumur karing. Maaf Ustaz lah, aku bahasa Inggris soalnya bahasa Banjar. Mungkin ada paham beranai aja. Karena PJ kami ini orang Banjar, tepuk tangan untuk beliau nih. Ya, ini suasana Banjar nampaknya hidup di Inhil nih Pak, insya Allah. Kita doakan mudahan kabul hajat beliau, amin. Insya Allah. Jadi jangan dipikirkan, ini lebih banyak meninggalkan, santai aja, santai. Makanya dalam satu kitab diterangkan, kalau kita rindu, kalau kita mencintai seseorang, orang tadi tidak mencintai kita, kadang ngalih kirimi Fatihah ke orang tadi, insya Allah orang itu rindu dengan kita. Hei, jangan kirimi bacaan Yasin, doakan ninya mati. Kirimi baca Fatihah, ya Allah Al-Fatihah hagan si Inor Al-Fatihah. Itu Inor samalaman kada guring. Kenapa Ustaz? Bapim pijit dah kalambo. Nah ini bujuran nih jangan tahu aku tampar ini belakang tuh. Maka Masya Allah, cintai zat yang mencintai kita sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini ibarat fata morgana, hanya majas saja. Tidak ada cinta yang sesungguhnya di alam ini kecuali mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada makhluk, ujungnya pasti kecewa, ujungnya pasti sedih. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, dia yang akan meninggalkan kita. Betul? Mati yang bini menangis dak laki deh, bangkak mata laki menangis. Jangan kawan mah sayang benar lehwan bini kade apa menangis tuh, biniku mati ninggalkan hutang, bejurut hutangnya. Bungol benar aja nang bini dia. Allah, orang gue bila mati itu jangan ninggalkan hutang, ninggalkan duit, nyaman laki kawin lagi. Setuju Pak? Oh, coba lihat. Harat benar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya hilangkan kegalauan yang ada di hati kita. Jangan terlalu berharap dengan makhluk. Kalau kita hanya berharap dengan Allah, makhluk siapapun akan tunduk di hadapan kita. Apalagi nang model-model kayak ini nah. Selesai, menyala aja kanakan. Makanya lelakiannya jangan jual murah. Lelakian doh madakan lah, bila jual mahal kada tapi ngoleh ke kiri ke kanan, itu nang naranya bebinian tuh penasaran. Siapa aja gitu tuh. Tapi kalau mata cecelingau jo orang banyak. Noh, ini si Inor ini deh. Itu jar bebinian, ya murahan. Makanya kita jadi lelakian harus jual mahal, santai aja. Marah orang dengan berbinian berkumpulan kita, jangan kita ngatik tasbih aja di pinjong. Bahanallah. Sekalinya kada berduit.
Makanya santai aja hidup tadi, santai. Bawa selawatan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra syiruna biha wa auladana wa jami' wa muallimina wa talabatana min yaumina haza ila yaumil. Ayo semuanya, Allah ala sayyidina Muhammadin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a wa muallimina wa talabatana min yaumina haza ila yaumil. Sekali lagi, Allahumma ala sayyidina Muhammad sahibil busyra tubashiruna biha wa ahlan wa jami' wa muallimina wa talabatana wa ta'tina min yaumina la yaumil. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi diberi waktu oleh moderator hanya 10 menit. Ya. 15 ya. Nah, bisa mengurangi Ustadz nih ya. Jadi udah lewat ya 15 menit ya. Jadi intinya para adik-adik semuanya, di antara doa yang paling mujarab yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hilang kegalauan kita, kesedihan kita, minimal 40 kali setiap hari dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa kata Nabi yang membaca tasbih Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali sehari, apapun kesedihan yang melanda di hatinya, apapun kegalauannya, semuanya hilang, digembirakan oleh Allah, disenangkan hatinya oleh Allah berkat tasbih Nabi Yunus tadi. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang mulia, para guru-guru, Bapak PJ, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya yang menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, ngantukkah? Tidak lah ya, masih semangat ya. Oke, itulah tadi penyampaian dari 3 pemateri kita. Selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Nah, bagi yang bertanya akan mendapatkan door prize. Oke, ini ada hanya 4 slot ya, 2 untuk putri, 2 untuk putra. Sudah disiapkan pertanyaannya guys? Oke, ayo, ada yang mau bertanya?
Wah, banyak sekali. Siapa? Siapa ya? Kita dari putra dulu lah ya. Siapa ya? Aduh. Itu yang pakai kacamata itu. Ya itu. Itu murid saya tuh. Ingat, gelangnya jangan dibuang ya. Nanti kita ada cabur undi. Nantilah. Ya, silakan sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdurrahman Iskandar. Perkenalkan, nama saya Mr. Z. Kalau di sana Mr. Imbana, di sini Mr. Z. Saya ingin bertanya Ustadz, saya ada notis sedikit tadi tentang ikhlas. Nah, yang ingin saya tanyakan pertanyaan simpel Ustadz. Bagaimana caranya kita bisa ikhlas Ustadz? Karena dia sudah membuat luka sedahsyat ini Ustadz. Hanya itu Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya akan langsung dijawab dulu ya. Langsung dari tertuju untuk Pak Ustadz Abdurrahman Iskandar. Oke, para pemateri untuk menjawab kami beri waktu 5 menit. Oke, silahkan Pak Ustadz Abdurrahman Iskandar menjawab tentang ikhlas tadi ya. Bagaimana caranya ikhlas? Dari Mr. siapa tadi? Z. Mr. Y tidak? Mr. Bin. Apa nih? Nah, maaf, dari adik siapa tadi namanya? Mr. Z ya. Apa itu Mr. Z itu? Ya mantap, menyala apa nanti? Pertanyaannya menyala. Jadi gini Bapak Ibu, ikhlas adalah sirrun min asrari kata Allah, satu rahasia daripada rahasiaku. Tapi banyak ungkapan-ungkapan dari ulama, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah ikhlas itu ridha, rela, pasrah apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Karena di semesta alam ini tidak ada yang berlaku, baik di bumi di langit, semuanya atas izin Allah. La muharrik wa la musakkin illallah. Tidak ada yang mendiamkan, tidak ada yang menggerakkan di alam semesta ini kecuali semuanya atas izin Allah. Jadi belajar ikhlas dalam arti apa? Apapun yang ditakdirkan Allah kita nerima, tentunya dengan ikhtiar, dengan usaha. Setelah usaha baru kita ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, adapun ikhlas dalam ibadah, dalam kita melakukan ketaatan, ikhlas yang tingkat yang paling tinggi kata ulama adalah tidak mengharap balasan di dunia dan tidak pula mengharap balasan di akhirat. Yang dia harap hanya satu, ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Nah, sekian tuh jawabannya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Cewek nanti Bu, nanti. Cowok dulu. Oke, siapa ya? Hah? Oh, untuk ibu-ibu lagi. Ayo angkat tangannya. Pintar. Siapa nih? Aduh, siapa ya? Susah kali milihnya nih. Hah? Ini ukhti yang pakai cadar ini, Masya Allah. Ya. Silakan. Izin duduk ya. Iya, silakan. Izin sebelumnya, kalau misalnya nanti mana tahu diposting, untuk tidak memposting, suaranya aja boleh. Tapi tidak ke sini ya maksudnya. Terima kasih untuk moderator dan panitia semuanya, dan kepada Ustadz semuanya. Sebelumnya saya mungkin
bermaksud tidak menyindir siapapun atau tidak bermaksud menyinggung siapapun, pihak manapun untuk pertanyaan ini. Ini sebagai edukasi semua kita nih, kita belajar menambah ilmu untuk supaya kedepannya nanti kita gimana gitu. Nah, masih banyak perdebatan mengenai masalah ini, Ustadz. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang akan memperistri seorang perempuan dan dia bertanya masih perawan atau tidak, atau sebaliknya perempuan bertanya masih perjaka atau tidak. Nah, terlepas dari hal itu, Allah kan sudah menutupi aib kita. Yang kita menerima itu harusnya masa sekarang, bukan dari masa lalunya. Nah, sementara apalagi orangnya sudah bertaubat gitu. Dan sementara ada perdebatan lain bahwa laki-laki atau perempuan berhak untuk bertanya karena dia ingin memastikan bahwa orang yang dia pilih itu baik dan menjaga kehormatannya. Nah, yang pertama Ustadz, apakah itu diperbolehkan untuk dipertanyakan? Dan yang kedua, bagaimana seorang perempuan atau laki-laki menyikapi hal tersebut apabila ditanya oleh calon istri atau calon suaminya? Jadi cukup itu saja yang saya tanyakan. Mohon maaf, saya minta rela, minta ridho semuanya. Ini untuk edukasi kita bersama supaya nanti masa depan kita, ya kita tahu harus menghadapi seperti apa. Ya, terima kasih Ustadz, syukran. Oke, Ukti, kira-kira mau milih Ustadz yang mana untuk menjawab? Siapa aja boleh? Oh, Ustadz Furqon ya boleh. Yang mana? Rofik ya, Rofik. Ustadz yang mana? Rofik. Yang tengah? Iya, ya. Yang tengah? Iya. Oke. Dipersilakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Apa hukumnya bertanya ketika suami istri masih perawan atau tidak? Itu Ustadz gitu? tadi ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya? Hah? Oh, sebelum menikah? Oh, Bertanya jadi apakah? ada teman mau melamar tapi yang dia tanyakan itu dulu. Boleh. Saya jawab ya. Dia tidak salah tanya. Tapi antum juga tidak salah menjawab. Dan kalau menurut saya tidak usah jujur. Innallaha sitrun yuhibbus as-sitra. Allah itu zat yang maha menutupi aib, dan Allah cinta dengan orang yang menutupi aib. Ngapa itu? Always. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Begitu saja hadisnya. Saya agak lupa. Begitulah redaksinya, seperti itu. Kemudian antum semua teman-teman ini laki-laki yang ingin mencari seorang istri atau seorang istri yang menerima laki-laki, jangan antum lihat kekurangannya. Kebaikan itu harus diusahakan bersama. Karena kebaikan itu tidak tersedia begitu saja. Yang terbaik akan tumbuh dengan kerjasama, dan yang terbaik tidak akan tersedia begitu saja. Maka kita laki-laki dan wanita sama-sama kerjasama membina hubungan yang Allah ridhoi, hubungan yang Allah cintai dalam rumah tangga yang menghidupkan sunnah baginda Nabi. Siap? Maka kalau antum memang cinta dengan ukhti, dah ndak usah pacaran. Pacaran itu adalah cinta yang paling miskin. Ingat ya. Ini tak kasih quote. Boleh di video tapi ingat pakai filter yang ganteng dikit. Saya kesel lihat foto saya ini kok jelek betul sih bilang. Padahal ganteng sebetulnya. Ya, entah dari mana dapatnya enggak tahu saya. Ya, kalau mau video pakai filter yang ganteng dikit ya. Ya. Jadi apa tadi, lupa saya. Apa tadi? Apa quote-nya tadi? Masya Allah. Pacaran adalah sesuatu yang paling miskin karena ndak butuh mahar, ndak butuh ridho wali, ndak butuh ridho Allah. Yang dibutuhkan hanya perasaan. Maka pacaran adalah perkara cinta yang paling miskin. Sudah miskin fakir lagi. Maka antum semua jangan mau dipacari, karena antum itu mahal. Mbak-mbak ini, ukhti-ukhti ini harganya mahal di mata Allah. Permata yang tersimpan. Khairu mataiha almar'atu sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah antum semua ini yang suka mengaji.
wanita-wanita solehah jangan mau dihargai hanya dibayar dengan pacaran, apalagi ditraktir mie ayam klepek-klepek. Masya Allah, ini murah sekali perasaannya. Nah, insya Allah ya, kalau memang mau melamar datang ke rumahnya, nggak berani saya temani. Selalu saya bilang, Ustaz saya mau melamar, saya nggak berani, saya temani insya Allah. Nah, ada yang mau melamar nih? Boleh nanti minta nomor saya sama Bang Adil. Saya temani, insya Allah ya. Begitu. Dah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang kepo. Tidak usah terlalu mengingat masa lalu. Jangan seperti fans MU ya. Ada fans MU di sini yang terlalu mengungkit masa lalu. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Masa depan kita pegang tangan, bergandengan tangan, melangkah bersama dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang antum betul-betul cinta. Insyaallah. Cukup sekian. Terima kasih Ustaz. Jadi pacaran itu merupakan cinta yang sangat miskin. Betul? Yang lalu biarlah berlalu. Oke, kita selanjutnya pertanyaan ketiga dan masih dari ukhti. Siapa ya? Itu saya pakai flash tuh. Aduh. Siapa ya? Itu yang pakai flash tuh. Yang pakai flash belakang biar panitia capek ke sana. Ayo. Yang pakai flash itu. Berarti nanti satu pertanyaan lagi dari akhwatnya ini. Oh salah, sorry. Melatih konsentrasi. Sudah panitia? Silakan berdiri. Izin, karena tadi kita sudah mendengar pantun, saya juga ingin membawakan sebuah pantun. Malam minggu ke Engku Kelana. Cakep. Di Engku Kelana ternyata didominasi oleh akhwat. Suai. Salam diucap sebagai pembuka, mohon dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya Zahwa ingin bertanya kepada Ustadz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz mengenai materi yang Ustadz sampaikan tadi mengenai lisan dan perkataan kita. Nah Ustadz, sudah tidak awam lagi bagi kita. Sekarang banyak sekali remaja-remaja yang sudah membiasakan berkata kasar ataupun kata-kata yang pelesetan seperti yang Ustadz ucapkan, seperti ya yang tadi Ustadz ucapkan lah ya. Nah hal itu sudah menjadi seperti kebiasaan gitu. Jadi bukan menjadi biasanya kalau ada orang berkata kasar kita langsung kamu ini kok gini mulutnya gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi seperti bercandaan yang sudah biasa dan lumrah lah gitu Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana sih cara kita menegur gitu? Kemudian mungkin ada dari Ustadz untuk memberitahu bahwa azab orang yang suka berkata kasar itu seperti apa sih gitu. Biar kita juga menjadi mengingat untuk diri kita sendiri. Dan terlebih Ustadz, saya juga pernah mendengar kalau ada seseorang hafiz Quran, dia mendengar orang yang berkata kasar, itu ibarat kertas putih dia dititik hitam oleh seseorang, jadi juga mengurangi hafalan Qur'annya. Lalu bagaimana cara kita menindaklanjuti hal itu Ustadz gitu? Mungkin itu saja, terima kasih. Karena dari ucapan akan menjadi tindakan, dari tindakan juga akan menjadi karakter, dan dari karakter menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi arah untuk kehidupan kita selanjutnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan untuk Ustaz Rahmatullah Hamzah Al-Hafiz tentang bagaimana cara menasihati orang yang sering berkata kotor. Ini biasanya anak ML ini, player ML ini paling suka berkata kotor. Pak Ustadz, kalau tidak salah ada neraka khusus untuk orang yang sering berkata kotor ya? Pemain ML siapa aja tuh? Silakan Pak Ustadz. Bismillah. Baik, pertanyaannya terkait masalah familiarnya kata-kata yang tidak elok
di generasi muda sekarang ini ungkapan-ungkapan yang sebenarnya tidak baik untuk dilontarkan, maka tetap kita berprinsip bahwasanya ketika itu perkara yang tidak benar harus sesegera mungkin siapapun itu untuk mencegahnya. Karena jangan ada asumsi bahwasanya wah kan sudah menjadi kebiasaan, ya sudah. Jangan. Kita punya prinsip itu adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Belum tentu yang biasa itu benar. Biasanya seperti itulah kawan-kawan. Belum tentu kebiasaan itu benar, tetapi bagaimana upaya untuk senantiasa membenarkan, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Yang biasa-biasa itu belum tentu benar. Jangan gara-gara kebiasaan akhirnya ya sudah dibiarkan saja karena sudah menjadi kebiasaan. Enggak. Tetapi bagaimana upaya setiap kita, bagaimana hendaknya kita ini membiasakan perkara yang benar. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tadi kata-katanya selalu kotor? Tentu itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, singgungan-singgungan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menggunakan kata-kata mulutnya yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala tanabazu bil alqab. Nah, itu diantaranya, jangan merendahkan seseorang, satu kaum kepada kaum yang lain, tentunya dengan kata-kata yang menyakitkan, perkataan yang tidak baik. Ataupun kelompok perempuan, jangan sampai merendahkan kelompok perempuan yang lain, karena bisa saja yang direndahkan itu diungkapkan dengan kata-kata kotor, itu justru dia lebih baik di sisi Allah. Nih yang menjadi kebiasaan juga, wala tanabazu bil alqab. Jangan, kata Allah, kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ini terjadi realita di tengah-tengah anak muda, kadang manggil kawannya tuh bukan pakai filter lagi. Woi, anjing, babi. Betul. Kawannya berubah jadi anjing, jadi babi. Padahal itu tidak benar. Larangan Allah, wala tanabazu bil alqab. Ketika mau manggil kawan, jangan sampai panggilan kotor yang dia tidak suka. Dia pendek, tidak boleh. Kalau dia sakit hati, itu bisa menjadi tuntutan dia di akhirat. Ya, tidak boleh. Tidak boleh memanggil, menyebut, menggelar orang dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian terkait masalah tadi, ini di tengah kita supaya terhindar dengan ucapan ini. Sebenarnya ucapan itu tidak lain tidak bukan bersumber dari hati. Maka cara supaya ucapan setiap kita ini bisa baik, benar, kalau hatinya ditata. Ada perkataan ulama, yaitu innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama. Perkataan itu sumbernya dari hati. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Lidah kita ini sebagai petunjuk bagaimana kondisi hati. Maka kalau ingin perkataannya bagus, perkataannya benar, ucapannya tidak kotor, caranya yang paling kita perlu benahi pertama adalah perbenahi hatinya. Perbenahi hatinya. Jangan sampai hatinya rusak, apa yang dalam pikirannya itulah akan dituangkan. Karena hati dan pikiran itu ada keterkaitan. Jadi kalau untuk menegur ya sekemampuan kita. Sekemampuan kita sampaikan bahwasanya perkataan buruk itu bukan sifatnya orang beriman. Berkata kasar sama. Berkata kasar kepada siapapun. Jangankan kepada orang-orang antar sesama hamba Allah yang beriman, kepada non muslim saja, orang kafir saja perintah Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, ucapkan perkataan layyinan, lembut, lemah lembut, dengan baik. Jangan dengan kasar. Jangan dengan kasar. Itu kepada Fir'aun, sejelek-jeleknya manusia. Apalagi kepada sama hamba Allah tentu yang beriman, lebih-lebih lagi kita katakan ucapan dengan ucapan yang baik, bukan yang kasar. Kemudian solusi. Ini solusi untuk kita semua. Untuk kita semua, solusi bagaimana kita ini terhindar melakukan perkataan yang semacam itu, karena keterkaitan pertanyaan dengan perkataan. Kita punya sikap seperti ini. Kalau kamu tidak suka diberlakukan oleh sama orang dengan perkataan itu, jangan juga kamu melakukan perkataan itu kepada orang lain.
Kalau kamu suka dikatakan orang lain dengan perkataan itu, maka begitu pula engkau ucapkanlah perkataan itu kepada orang lain, karena kamu juga suka untuk mendapatkan itu. Intinya kembalikan ke diri kita. Kira-kira kalau saya dipanggil anjing, senang nggak? Nggak senang, jangan panggil kawan anjing. Nah gitu. Prinsipnya kembalikan ke kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu upaya untuk mengantisipasi, memangkas tradisi perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, terutama berkaitan dengan perkataan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup. Baik, Ustadz Rahmatullah, terima kasih untuk jawabannya. Oke, Ustadz Abdurrahman sudah mendapatkan pertanyaan, Ustadz As'adur juga sudah mendapat, dan Ustadz Rahmatullah juga sudah mendapat pertanyaan. Sisa satu pertanyaan lagi, ke siapa kira-kira? Siapa nih? Ini dari tadi abang nih. Siapa? Oh itu, tuh. Silakan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin kepada moderator, mungkin pertanyaan saya kali ini saya ajukan kepada izin asatid, belum kepada Ustadz tapi kepada Bapak PJ Bupati. Ada Pak PJ Bupati. Oke, silakan. Sedikit tadi sudah disinggung terkait gagal move on. Pertanyaannya sekarang, anak-anak muda ditanya gagal move on dari masa lalu, tapi masa depan yang seperti apa kita mau move on itu. Nah sekarang pertanyaan ke Bapak Bupati, misalnya jika Allah berkenan nanti mengabulkan hajat beliau, apabila nanti diberikan kesempatan yang jauh lebih lama untuk memimpin Indragiri Hilir ini, adakah program yang diberikan khusus untuk anak muda? Nah, jadi pertanyaan sekarang, biasa sekali. Jadi jangan sampai anak muda ini disuruh move on tapi tidak dikasih tahu move onnya kemana. Nah, jangan juga sampai anak muda ini dikasih tempat yang bingung begitu, kemana move onnya. Jadi mungkin itu program apa yang bisa diberikan Bapak Bupati jika ada kesempatan yang lebih lama untuk memimpin Inhil ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan khusus untuk PJ Bupati kita, Pak Herman. Pertanyaannya, program khusus untuk kaum muda jika nanti insya Allah dipercaya lagi untuk memimpin tembilahan. Silakan Pak PJ Bupati kita, Pak Herman. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah gagal move on itu hanya masalah seperti disampaikan Al-Ustadz tadi di atas. Ini kan persoalan sudut pandang saja sebenarnya. Kalau pengajian seperti ini setiap minggu dilakukan, saya pikir tidak ada lagi istilah gagal move on itu. Karena kita mempelajari masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kitab diterangkan, baik kitab fikih maupun kitab tauhid, termasuk juga kitab tasawuf seperti disampaikan Abdurrahman Iskandar tadi. Kalau kita belajar tentang mempelajari takdir Allah Subhanahu wa taala, dari satu takdir berjalan ke takdir berikutnya, berarti kita belajar tentang keikhlasan. Sehingga di dalam salah satu kitab yang disebut dengan kitab Durun Nafis, kalau dulu orang sebut belajar martabat 7 gitu. Kalau sekarang orang sebut kitab Durun Nafis. Jadi di situ sampaikan, hidup ini hanya pilihan. Ibaratnya kalau mau masuk surga ini jalan, kalau mau masuk neraka ini jalan. Begitu juga takdir, mau jadi bupati atau tetap mau jadi PJ Bupati. Ini juga masalah takdir. Kalau mau jadi bupati, berarti harus siap untuk mengundurkan diri jadi PJ Bupati. Ini masalah perjalanan takdir. Nah, pilihan itu kita yang menentukan. Berdoa, kata Ustadz tadi, 2/3 malam. Secara syariat tetap kita berusaha. Begitu juga masalah gagal move on tadi. Kalau kita mempelajari tentang masalah takdir, belajar tentang keikhlasan, kita malah setiap terjadi gagal move on itu justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kejadian gagal move on itu hanya seolah-olah kesuksesan yang tertunda. Nah, jadi saya pikir pengajian seperti ini akan kita dukung penuh, mulai dari
sholat subuh keliling yang disponsori oleh Dewan Suronya Pak Said Aziz. Sampai kajian-kajian seperti ini perlu terus kita dukung sepenuhnya. Apalagi hari ini Inhil ini disebut dengan kota ibadah, di mana-mana yang berkaitan dengan seolah-olah ingin melunturkan masalah akidah kita, itu di mana banyak juga terjadi di Timbilan ini. Kita jangan cerita ini, cerita Timbilan aja banyak. Saya lihat semalam Satpol dah mulai razia masalah orang jual tua. Saya pikir tapi itu kayaknya harus terus kita pantau. Nah begitu juga masalah terutama berkaitan dengan remaja ini, anak-anak muda, baik perempuan maupun laki-laki. Nah dengan adanya kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan setiap yang berkaitan dengan masalah hati kita terus mengikuti gagal om seperti ini. Kalau bisa ini jangan sebulan sekali, seminggu sekali lebih bagus lagi ya. Tapi tergantung panitia siap tahun untuk ini, dan kami dari pemerintah Kabupaten Indragiri insya Allah siap mendukung sepenuh hati. Saya pikir mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Oke, terima kasih banyak Bapak PJ Bupati. Insya Allah nanti akan ada program gagal move on seminggu sekali. Raum nanti kata Pak Ustadz. Raum panitia aja Pak Ustadz. Kalau bisa ya tidak mengapa kan? Oke. Baik, sepertinya itulah dari pertanyaan terakhir dari. Oh, selanjutnya akan door prize atau dicabut undi dulu? Ya, cabut undi kan? Baik, seperti yang saya ingatkan dari awal, jangan dibuang gelangnya tadi. Ya, karena akan ada putar undian tiket gelang. Oke, silakan panitia. Mana dia? Itu dia. Ayo kira-kira dapat apa nih? Dapat mobil? Adakah tiket haji umroh nih? Hah? Ada? Bagi yang mampu aja kata Habib. Oke, mana undiannya? Oh di belakang layar. Oke, luar biasa panitia ini. Izin berdiri Pak Ustadz. Kita akan putar. Kira-kira nomor berapa yang akan muncul? Putar. Ditengok gelangnya ya. Putar. Berhenti. Oke. 431. 431. Siapa tuh? Ada? Oke, silakan maju ke depan. Oke, tidak jadi kata panitianya. Kita langsung kasih panitia. Iya, lagi. Oke, kita putar lagi. Putar. Stop. Tuh ya. Ada 35 335 ada? Degaga? Oh di atas, panitia naik ke atas cepat. Masya Allah, luar biasa. Oke, mengingat waktu, lanjut lagi. Putar. Mau bilang berhenti sama-sama kah? 3, 2, 2, 3, 1. Ada? 2, 3, 1. Number 2, 3, 1. Oh ada di atas itu. Banyak kan yang di atas ya? Luar biasa rezeki orang atas itu. Lanjut. Masih ada berapa lagi itu? Masih ada 3 lagi. Putar. Berhenti. Woi, 709. Ada? Di atas lagi? Atas taros? Ada lagi? Tidak ada? Kita ganti ya. Pilih secara acak. Acak. Berhenti. Wah, ada juga kan nih? 1161 ada? Degaga? Oke,
Kededek. Lanjutlah. Putar. Berhenti. Woi. 1055. Ada? Ada 1055? Itulah tuh dibuang, Bang. Jangan dibuang. Masih ini. Lanjut. Orang Habsyi ada beli gelang ya? Mana ada? Oh, 902. 902. Ada? Ini laki-laki belum dapat nih. Ada 902. Digagal lagi. Lanjut udah. Berhenti. 208. Ada? Sampai kapan nih? Ah, betul. 208. Ada. Indah adonyo. Oh, ada. Di mananya? Oh, itu oke. Panitia silakan antar. Akhirnya. Apa nih? Oh, nanti penutupan ada bonus door prize langsung dari Pak PJ Bupati kita. Luar biasa. Saya harap saya dikasih nanti. Oke. Lagi kah? Lagi. Hello? Stop. 628. Hah? Koyak? Boleh koyak? Lancang kamu koyak. Tak apa-apa. Lanjut. Ini murid saya nih. Salwa nih. Duduk situ aja, Dek. Terus kemana-mana? Duduk situ aja. Oke. The last one. Terakhir kah? Oh, dari Pak PJ ini. Oke. Sekali lagi kan? Sekali lagi. Berhenti. Ini spesial dari ada 1191. Degaga kok. Lanjut kok. Ada ajanya. Berhenti. Tiba di 1000 nggak penonton? Tadi 1058 ada ibu-ibu, adik-adik. Nah dong. Lanjut. Aduh, lawas saya. Berhenti. 435. Ada? Oh ada. Masya Allah. Ini langsung dari Pak PJ Bupati yang menyerahkan ini. Kasih. Apa tuh? Nah, kenapa dipandir? Oh ini spesial nih. Yang tadi yang tak berdiri jangan iri ya. Tidak. 2 orang. Ke atas saja, ke atas sini. Ke atas. Sini. Ini spesial nih. Kayak martabak nih. Terus. Oh, kemana situ? Luar biasa. Tak apa-apa lah. Tak apa kan di belakang ini kan? Oke, kami mintakan kepada Bapak PJ Bupati kita, Pak Herman, untuk memberikan hadiah spesial untuk teman kita ini. Undian keberapa tadi? 0435, luar biasa. Kameramen. Iya. Saya boleh masuk juga? Ini Pak. Silakan. Hadap sana biar. Tuh. Oke, tepuk tangannya meriah. Satu lagi. Oh, sini Dek, sini. Oh, situ aja. Oh, silakan. Wawa. Itu nampak. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Bapak PJ Bupati. Silakan kembali ke tempat, Pak.
Oke, selamat kepada para penonton yang telah mendapatkan hadiah. Semoga berkah, semoga yang tidak dapat jangan bersedih hati. Insya Allah nanti akan ada lagi gamon yang keempat yang akan diadakan tanda tanya. Kemana? Kita masih ada acara terakhir, ya, doa bersama. Ibu kemana, Bu? Nah, boleh pulangnya deh. Ya, kita ada acara terakhir yaitu doa dan muhasabah. Kita mintakan kepada Ustaz Ruhiyat selaku pimpinan pejuang subuh tembilan. Pada Pak Ustadz kami silahkan. Moderator, Pak Moderator, Bang, sebelum doa saya minta izin semenit aja. Oke, silakan. Ini sebetulnya menyambung pertanyaan kakak tadi, karena menyangkut sesuatu yang berat sebetulnya. Ini teman-teman semua, saya menyambung pertanyaan oleh kakak tadi karena ini saya anggap sesuatu yang berat di hati dia, di hati semua yang mengalaminya. Ada satu ungkapan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawi. Bila memang kamu cinta dengan orang yang kamu anggap itu istimewa, maka kamu tidak akan pernah melihat kekurangannya, tidak akan pernah melihat aibnya, tidak akan pernah melihat masa lalunya. Bila memang antum semua dicampakkan, dibuang setelah ketika ada orang yang lain yang dianggap istimewa, tenang, kun qawiyan ala kullil asya, jadilah kuat atas segala sesuatu yang menjadikan antum patah. Kemudian katakan kepada dia bahwa kamu boleh menyepelekanku, kamu boleh meremehkanku, tapi kamu tidak akan pernah menemukanku di versi saat aku betul-betul mencintaimu. Ini tiba-tiba muncul di kepala ini, karena saya ikut merasakan sedihnya orang yang menanggung ini. Laqad taroktani inda ladaiha khiyaratun ukhra walakinnaha la ta'lam innani akhtartuha inda ladayya khiyarat. Engkau meninggalkanku di saat ada pilihan yang lain, padahal engkau enggak tahu, namun engkau enggak tahu bahwa aku tetap milihmu di saat aku banyak pilihan. Maka teman-teman semua, jangan sampai bila kita memang cinta dengan dia, sudah kita istikharahi, tembus jawabannya, sudah ndak usah dicari lagi masa lalunya. Yang kita pandang adalah istimewanya untuk menjalin rumah tangga yang istimewa di kemudian hari, insya Allah. Cukup, cuma itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk tambahannya. Baik, seperti yang disampaikan tadi, acara selanjutnya itu doa dan muhasabah oleh Ustadz Ruhiyat selaku pimpinan pejuang subuh tembilahan. Kepada Ustadz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhin yahwaniyati kulli a'mali sholihah bil qabul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada orang-orang tua kami, Bapak PJ khususnya, para jamaah, berkhusus para ustadz, bahwa untuk kita bisa move on dalam kehidupan ini, ada satu jalur, yakni jalur langit yang harus kita tempuh dan tidak boleh kita abaikan, yakni ada sebuah doa. Doa ini diracik oleh ulama terkenal yang amaliyahnya kita ikuti hari ini, yakni Imam Syafi'i. 1000 tahun yang lalu beliau telah
menorehkan tinta untuk diikuti oleh hamba-hamba Allah agar gampang menerima takdir. Ada suatu cerita yang sangat indah agar bagaimana kita ini siap menghadapi kegagalan. Karena move on ini adalah umumnya masalah terkait dengan kegagalan. Gagal cinta, gagal ekonomi, gagal berpendidikan, gagal meraih cita-cita, bahkan gagal dalam dunia politik. Sebenarnya Allah telah mengutus hamba-hambanya yang mulia, salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah memberikan pembelajaran yang sangat indah kepada kita semua untuk diikuti oleh kita semua berupa jalur langit, yakni dengan doa. Ada sebuah doa yang sangat indah agar kita bisa menerima takdir yang tidak kita harapkan. Dan sebenarnya di belakang takdir itu ada hikmah yang terbesar, ada pembelajaran yang terindah bagi orang-orang yang memiliki akal. Ada suatu hari seorang sahabat dengan begitu girangnya menerima panggilan bekerja, berangkat dari sebuah kota menuju kota lain, tepatnya di Jakarta. Saat itu tahun 94, naik bis dari sebuah kota menuju Jakarta karena demi panggilan untuk bekerja. Separuh perjalanan bis berhenti di terminal. Lalu seorang hamba Allah turun dengan ikhlasnya untuk melaksanakan kewajiban sholat. Dalam sholat terselip doa. Ba'da sholat diiringi zikir, wirid dan doa. Doa itu salah satunya adalah doa Imam Syafi'i. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar memberikan kelemah lembutanmu kepada kami. Balutlah akal dan hati kami dengan kelemah lembutanmu ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Agar setiap apa yang takdir kami terima, takdir yang menerpa kami ada dalam kelemah lembutanmu ya Allah, sehingga takdir itu dirasa menguntungkan, jadi orang yang bersyukur. Dan tatkala takdir itu dirasa tidak menguntungkan, menjadi orang yang sabar. Hidup hanya dua pilihan, syukur dan sabar, syukur dan sabar, syukur dan sabar. Maka karena doanya saking khusyuk, akhirnya bis pun pergi. Sang hamba Allah ketinggalan dalam doanya, duduk di dalam musola. Ada hati yang cukup marah sebenarnya, mau diungkapkan. Ngambek sama sopir, sama kernet bis, karena harapannya terasa akan gagal besok hari akan wawancara di sebuah perusahaan. Balik lagi ke musola, seraya mengamalkan doa yang dibaca tadi, pemberian seorang guru, Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bil maqadir. Hati memang terasa pedih karena enggak ada bis lain lagi, kendaraan lain tak ada. Gagallah kami meraih cita-cita. Tapi apa yang terjadi? 10 menit kemudian datang bis dari arah yang berlawanan. Ternyata salah satu penumpangnya kenal dengan hamba Allah ini. Lalu ceritalah panjang lebar. Di dalam cerita tadi dirangkullah oleh temannya yang baru pulang dari bis yang berlawanan. Syukur antum tak ikut naik bis, syukur antum ketinggalan bis. Lu kenapa?
15 menit mungkin dari sekarang penumpang bis yang dari sini meninggal semua karena masuk jurang. Andaikan antum naik bis tadi menuju Jakarta dengan membawa cita-cita ingin menjadi seorang pekerja, mungkin antum tinggal nama. Baru disitulah terasa bahwa takdir Allah yang terasa tidak baik, diiringi dengan doa, diiringi dengan jalur langit, hati terhibur. Bersujudlah kepada Allah, karena Allah lah yang Maha Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Malam ini di penghujung acara kami ingin menyampaikan doa buat adik-adik kami, sahabat-sahabat kami, bahkan mungkin untuk abang kami, Bapak PJ Bupati. Mari kita sama-sama hidupkan doa ini. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Kami mohon doa ini diterima dan dibaca dengan bersama-sama, diikuti dengan bacaan yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma inni as'alukal lutfa fima jarat bihil maqadir. Allahumma la tadalana fi maqamin hadza wa fi lailatina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dhaiqan illa kharajta wala aiban illa satarta wala maridon illa syafaita wala dhallan illa hadaita wala dainan illa qadaitahu wa yassartu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bagi Bapak Ibu, adik-adik, jamaah sekalian yang mau doa tadi, nanti hubungi Majelis Pejuang Subuh, insyaallah akan diberikan doanya. Terima kasih. Hadirin, kita sudah mendengarkan dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Ustaz Ruhiyat. Baik, itulah tadi acara terakhir. Terima kasih banyak untuk para ustadz-ustadz kita. Terima kasih juga untuk PJ Bupati kita Pak Herman dan jajarannya. Terima kasih untuk para panitia. Semoga kita berjumpa lagi di Gamon atau Gagal Muam di part 4. Saya Imbana Saputra, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin, mohon sampahnya dibuang ya, karena tadi di setiap plastik ada tong sampah. Mohon sampahnya dibuang. Ingat, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jangan lupa untuk membuang sampahnya, jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih.